Halo guys, ini channel YouTube aku. Perkenalkan, aku Erlin. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share, biar kamu bisa terus nonton video-video aku yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel aku Erlin. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan beberapa tips bagaimana caranya dengan mudah agar kita bisa menghilangkan rasa sakit hati kita kepada orang lain. Nah, sebagai manusia ataupun makhluk sosial, kita pasti sering banget berhadapan atau bergesekan dengan lawan hidup kita, entah itu tetangga, saudara, teman, atau bahkan pasangan kita sendiri yang tidak jarang membuat hati kita marah, bahkan merasakan sakit hati. Nah, dalam momen Lebaran kali ini, momen Idul Fitri adalah momen di mana orang akan saling memaafkan. Tapi jangan sampai dalam momen Idul Fitri ini kita saling memaafkan hanya dalam ucapan saja, namun di dalam hati masih terbersit rasa sakit hati kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan atau menghilangkan rasa sakit hati kita kepada orang lain, sementara yang kita rasakan itu benar-benar teramat sakit gitu. Jadi kan kadang sakit, setiap orang punya kadar sakit yang berbeda-beda gitu, tergantung bagaimana tingkat toleransinya. Ada yang dalam batas tertentu menganggap itu sih wajar, tapi dalam batas tertentu saya sakit hati gitu. Beberapa orang mempunyai tingkat sakit hati yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mencoba untuk bagaimana menghilangkan rasa sakit yang teramat dalam kepada orang lain. Oke, simak terus sampai selesai ya, karena insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang pertama, kita harus banyak-banyak beribadah. Loh, apa korelasinya antara ibadah dengan rasa sakit hati? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Jadi yang namanya manusia itu, dia memiliki hati yang berfungsi sebagai cermin untuk membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, secara tidak langsung kita sudah meletakkan satu titik di dalam hati kita. Kita berbuat keburukan lagi, tambah lagi satu titik, sampai kalau terus-menerus berbuat keburukan sampai akhirnya hati kita ini tertutupi oleh titik-titik hitam. Ibarat cermin, kalau sudah ditutupi oleh kotoran, maka dia sudah tidak bisa lagi bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan hati pun seperti itu. Semakin sering kita berbuat keburukan, semakin penuh hati kita dengan kotoran, maka kita juga sudah tidak bisa lagi membedakan antara kebaikan dan keburukan. Nah, dengan kita banyak-banyak ibadah, secara tidak langsung ibadah itu berfungsi sebagai detox untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh dosa dan maksiat. Nah, ketika hati kita banyak ibadah, hati kita semakin bersih, maka di titik itulah kita akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain dan tidak mudah untuk merasakan sakit hati dengan orang lain. Yang kedua adalah kesadaran. Kita perlu mempunyai kesadaran atau menyadari bahwa yang namanya marah, dendam, ataupun benci itu secara tidak langsung menyakiti atau merepotkan diri sendiri. Itu membebani diri sendiri dan itu melelahkan diri sendiri. Kadang kita memang berpikir bahwa seseorang sudah berbuat keterlaluan kepada kita, seseorang sudah terlalu jahat sehingga dia pantas untuk dibenci atau tidak pantas untuk dimaafkan. Terkadang ego kita menganggap seperti itu. Tapi kadang kita lupa bahwa rasa benci itu secara tidak langsung itu sebenarnya menyakiti diri sendiri, itu melelahkan diri sendiri. Karena yang namanya marah, sakit hati, benci itu memerlukan energi yang sangat besar. Dan itu akan melelahkan hati dan pikiran kita. Ketika orang yang kita benci bisa enak makan, enak tidur, kita sebagai orang yang membenci, sebagai orang yang sakit hati, kita akan lelah. Pikiran dan hati kita akan terforsir. Ketemu dia, kita menghindari jalan di mana orang itu berada gitu. Kita mau pergi ke suatu tempat, ada orang itu, kita memisahkan diri. Nah, atau bahkan kita mencoba untuk memendam amarah sementara orang itu ada di depan kita. Itu akan sangat merepotkan dan melelahkan.
Yang ketiga adalah doa. Kita sama-sama tahu bahwasanya yang namanya sakit hati itu mahal harganya. Itu sebabnya Allah memberikan privilege kepada kita, kepada hamba-hamba yang tersakiti. Ketika kita merasa disakiti atau dizolimi, Allah itu sangat memahami kondisi hati kita. Bahwa ya kita memang sakit, kita terluka, kita sakit hati. Itu sebabnya Allah mencoba untuk menghibur nih dengan cara memberikan privilege. Barang siapa yang disakiti atau terzolimi, maka doanya akan makbul. Apa yang kita minta akan dikabulkan. Nah, namun sayangnya kebanyakan manusia menggunakan privilege ini untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menyakiti kita. Contoh nih, kita disakitin sama orang lain. Kita tahu bahwa kita sebagai orang yang terzolimi, doanya kita tuh pasti akan dikabulkan nih. Tapi kadang kita malah mendoakan keburukan kepada orang lain. Mungkin keburukan itu benar akan terjadi karena memang doa kita akan terkabul. Tapi ketika orang yang menyakiti kita itu mendapatkan keburukan, apakah itu akan menguntungkan bagi kita? Enggak kan? Apakah itu akan membahagiakan buat kita? Mungkin sejenak kita akan merasa puas, tapi pada kenyataannya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Beda cerita kalau kita terzolimi, kita diberi privilege sebuah doa yang pasti akan terkabul, lalu kita pakai doa itu sebagai tiket untuk kita minta sesuatu yang indah-indah untuk diri kita. Ya Allah, saya tersakiti, saya mau dong dikasih rezeki yang banyak, saya ikhlas gitu. Ya Allah, saya merasa sakit hati, tolong dong ya Allah masukkan saya ke dalam surga, atau mungkin beri saya kehidupan yang lebih layak, atau mungkin berikan saya cita-cita yang belum tercapai. Saya ikhlas ridho dengan rasa sakit hati ini, minta tolong ya Allah berikan saya kebaikan-kebaikan ke depannya. Itu sebenarnya bisa, dan itu juga akan terkabul karena akan mengabulkan doa kita. Cuma sayangnya itu ketika orang sedang sakit hati, mereka tuh sering lupa. Sayang banget dong kalau misalkan bonus doa ini, privilege ini kita gunakan untuk mendoakan orang lain. Mendingan kita mendoakan diri kita sendiri agar makin sukses, makin lancar usahanya, atau makin naik derajatnya dan sebagainya. Pokoknya doa yang baik-baik. Yang keempat adalah muhasabah ataupun introspeksi diri. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah masalah melalui orang lain, seperti halnya merasa tersakiti atau terzolimi, kita jangan buru-buru nih merasa sakit hati dulu. Kita perlu introspeksi dulu. Ini bener nggak ya kalau misalkan saya sedang diuji kesabarannya dengan bertemu orang seperti itu gitu. Atau malah jangan-jangan kita sedang kena azab atas dosa-dosa kita di masa lampau. Barangkali kita pernah menyakiti orang lain sehingga saat ini kita disakiti gitu. Barangkali kita pernah melukai orang lain sehingga saat ini kita sedang dilukai. Nah, yang tahu persis apakah ini ujian ataupun azab itu hanya Allah dan diri kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu banyak-banyak muhasabah atau banyak-banyak introspeksi diri. Nah, kalau memang ini adalah ujian, maka kita perlu banyak-banyak bersabar karena ujian ini bermanfaat untuk menaikkan derajat kita. Dan seandainya ini azab, maka kita juga harus banyak-banyak bertobat karena barangkali dengan cara inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi segala kejadian buruk atau tidak menyenangkan atau yang menyakitkan dalam kehidupan kita itu bermuara dari dua hal, apakah ini ujian ataukah ini azab, dan dua-duanya pasti akan bermanfaat bagi kita. Bermanfaat untuk menaikkan derajat kita atau bermanfaat untuk menghapus segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Demikian tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi lebih mudah memaafkan dan menghilangkan rasa sakit hati ya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share biar saya makin semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.